Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, welcome to Isekaipedia. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan tentang pembahasan light novel Konosuba volume 6. Ya, dalam light novel Konosuba ini sesuai thumbnail, Kazuma akan mempunyai adik perempuan. Siapakah itu dan di manakah Kazuma menemukannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun dimulai dari Kazuma yang sedang duduk di tengah-tengah karpet mansionnya. Saat itu, Kazuma mengingat kembali petualangan dan aksi heroiknya di desa klan Iblis Merah. Karena bagaimanapun juga, berkat aksinya dan partinya yang konyol itu, kini desa klan Iblis Merah bisa kembali damai. Sementara itu di ruangan yang sama, terdapat juga Darkness, Megumin, dan Aqua yang sedang asik bermain konsol game yang mereka dapatkan dari desa klan Iblis Merah. Setelah lama terdiam, Kazuma pun langsung berbalik badan dan berkata kepada teman satu partinya itu bahwa ia ingin memiliki seorang adik perempuan. Suasana di sana pun menjadi hening ketika Kazuma mengucapkan kalimat itu. Tapi sepertinya ketiga teman partinya itu tidak terlalu memperdulikan kata-kata dari Kazuma, karena mereka terlalu sibuk untuk bermain konsol game itu. Melihat situasi itu, Kazuma pun tidak tinggal diam. Lalu, ia pun langsung merebut controller game itu dari tangan Aqua dan Darkness, sehingga menimbulkan pertengkaran di antara mereka bertiga. Namun, di tengah-tengah pertengkaran itu, secara mengejutkan, Megumin pun tampil sebagai seorang penengah di antara mereka bertiga. Melihat sikap Megumin yang dewasa itu, membuat Kazuma, Aqua, dan Darkness menjadi sangat terkejut. Karena memang biasanya, yang menerkam Kazuma untuk pertama kalinya saat ada pertengkaran itu adalah Megumin. Di sini, Megumin juga berargumen bahwa saat ini, Kazuma telah banyak berkontribusi dalam setiap petualangan yang party ini dijalani. Jadi, ia pantas untuk didengarkan. Lalu Megumin juga berkata bahwa jika Kazuma ingin mempunyai seorang adik, maka Kazuma harus mendiskusikan hal tersebut bersama kedua orang tuanya. Mendengar perkataan Megumin, Kazuma pun menjawab bahwa ia telah memberitahu orang tuanya berkali-kali kalau ia ingin sekali memiliki seorang adik perempuan. Tapi, ia malah dihajar karena hal tersebut. Pasalnya, Kazuma berkata bahwa ia ingin memiliki seorang adik perempuan yang tidak memiliki hubungan darah dengan dirinya. Jadi, ia pun menyarankan kepada kedua orang tuanya untuk bercerai, lalu menikah lagi dengan seorang yang memiliki anak perempuan yang memiliki umur di bawah Kazuma. Lalu, Kazuma juga mengatakan bahwa selama hidupnya di dunia ini, ia telah menemui berbagai macam kecantikan, seperti contohnya Eris sama. Namun, ia sangat kecewa karena kecantikan tersebut tidak ada pada anggota partinya. Ya, kalian tahu sendirilah, di animenya saja, Kazuma pernah bilang kalau dia sangat menyesal punya party seperti ini. Ia juga berharap bahwa suatu hari nanti, ia memiliki anggota party yang normal. Lalu Kazuma pun melanjutkan perkataannya bahwa partinya ini memang memiliki kecantikan, tapi kecantikan yang dimiliki oleh Aqua adalah kecantikan tipe hewan peliharaan, yang akan menurut jika diberi makan. Dan kecantikan yang dimiliki oleh Megumin adalah tipe loli, sedangkan kecantikan yang dimiliki oleh Darkness adalah tipe cabul. Jadi, ia perlu seorang adik perempuan yang berperan sebagai penyembuh untuk mengobati rasa kecewanya itu. Dan di sini, ia berharap bahwa Tuan Putri pertama dari ibu kota akan mau menjadi adik perempuannya. Oke, gue ceritain dulu ini, kenapa Kazuma bisa ngomong seperti itu. Jadi sewaktu kembali dari desa klan Iblis Merah, Kazuma telah mendapatkan surat dari seorang putri yang bernama Iris. Dan di dalam surat itu, Iris berkata bahwa ia berharap Kazuma mau untuk bertemu dengannya dan makan malam bersama. Karena memang saat itu, reputasi Kazuma sudah terkenal, bahkan sampai ke ibu kota. Di sini Kazuma dikenal sebagai petualang hebat yang memiliki banyak prestasi dalam membunuh jenderal pasukan Raja Iblis. Tapi, saat Kazuma ingin menerima undangan makan malam tersebut, tiba-tiba saja Darkness berkata bahwa lebih baik Kazuma tidak menerima undangan tersebut.
Karena jika Kazuma salah ngomong sedikit saja terhadap Iris, maka Kazuma akan dihukum penggal. Namun di sini, Kazuma tidak memperdulikan peringatan dari Darkness dan malah mengejeknya. Kazuma juga menyuruhnya untuk memakai seragam maid sebagai syarat agar Kazuma tidak memenuhi undangan Iris tersebut. Namun, Kazuma tetaplah Kazuma. Jadi saat Darkness telah memakai seragam maid, Kazuma tetap ingin memenuhi undangan makan malam dari Iris. Tibalah hari undangan tersebut, dan panel cerita pun berpindah ke mansion kediaman keluarga Dustiness. Itu adalah mansion terbesar di kota Axel. Dan ternyata, Tuan Putri Iris juga sudah pindah ke sana sejak 1 hari sebelum hari undangan tersebut. Di sini, Kazuma, Aqua, dan Megumin datang ke mansion keluarga Dustiness untuk memenuhi undangan dari Iris. Dan tepat di depan gerbang mansion itu, mereka bertiga pun langsung disambut oleh Darkness selaku nyonya pemilik pension tersebut. Jadi di sini, peran Darkness adalah fasilitator sebagai yang mempertemukan Kazuma dengan Iris ya, dan bukan jadi bagian party Kazuma. Tapi, di sini Darkness juga memiliki sifat dan penampilan yang berbeda, di mana ia bersikap sangat sopan juga anggun kepada ketiga temannya itu. Lalu Darkness juga memakai gaun putih yang terlihat begitu elegan saat ia memakainya. Berkat penampilannya yang sangat begitu anggun, Darkness pun berhasil membuat Kazuma sampai tersipu. Kemudian, mereka bertiga pun dipandu masuk oleh Darkness. Lalu mereka langsung diperhadapkan dengan ruang makan yang begitu megah. Dan ternyata di sana juga sudah terdapat Tuan Putri Iris dan kedua pengawal wanitanya, yaitu Rain dan Claire. Saat itu, Kazuma, Aqua, dan Megumin pun langsung memperkenalkan diri mereka kepada Iris. Dan perkenalan itu diawali oleh Aqua. Tapi ya, karena perkenalan dari Aqua dianggap tidak sopan, maka Darkness pun langsung menghentikannya. Kalian tahu sendirilah cara berbicara Aqua itu ya kayak gimana gitu. Dan ia juga sempat menunjukkan trik pestanya kepada Iris. Dan tentu saja hal itu dianggap tidak sopan oleh Darkness. Namun, Aqua tidak terima dengan perkenalannya yang diberhentikan oleh Darkness. Dan terjadi pertengkaran antara Darkness juga Aqua. Di tengah pertengkaran itu, Megumin pun mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada Iris. Dengan perkenalan ala klan Iblis Merah tentunya, ya yang kayak Chunibyo gitu. Ya dan tentu saja lagi-lagi perkenalan itu pun langsung dihentikan oleh Darkness. Tapi, Iris juga tidak terlalu memperdulikan perkenalan yang mereka berikan. Dan Iris juga berkata bahwa alasannya kesini adalah untuk mendengar kisah petualangan yang telah dilakukan oleh party Kazuma. Jadi, ia pun memerintahkan Kazuma untuk menceritakan petualangannya selama ini. Nampaknya, Iris juga sudah sedikit mengetahui informasi tentang Kazuma dari Mitsurugi. Karena memang, Mitsurugi merupakan petualangan yang terkenal di ibu kota. Dan sepertinya, Mitsurugi juga pernah memberitahu Iris bahwa Kazuma telah mengalahkannya dalam sebuah duel. Setelah desakan dari Iris, akhirnya, Kazuma pun menceritakan petualangannya di desa klan Iblis Merah. Dan ia pun bercerita bahwa ia dan partinya telah mengalahkan salah satu pemimpin jenderal pasukan Raja Iblis yaitu Sylvia dengan cara yang konyol. Setelah mendengar cerita itu, Iris pun berkata bahwa petualangan Kazuma dan partinya itu sangatlah aneh. Di tengah perbincangan itu, Iris juga sempat bertanya tentang pekerjaan Kazuma sebelum menjadi seorang petualang. Mendengarkan pertanyaan itu, Kazuma pun menjawab dengan muka yang tegang bahwa sebelum ia datang ke negeri ini, pekerjaannya adalah melindungi rumah dan keluarganya dari krisis. Itu adalah pekerjaan yang sangat tidak bermutu dan tidak ada yang mau menghargai pekerjaan itu. Setelah mendengarkan hal itu dari Kazuma, Aqua pun menjadi terkejut dan tertawa kecil di belakang Kazuma. Karena memang Aqua telah tahu bahwa Kazuma hanyalah mengadakan kebohongan. Ya kita tahu sendirilah sebelum bereinkarnasi itu, Kazuma adalah seorang hikikomori. Ya, bisa disebut juga hikinit lah menurut Aqua itu. Di sini, Iris pun sangat tidak percaya dengan cerita dari Kazuma. Bahkan ia menyebut Kazuma sebagai seorang pembohong. Lalu, Iris pun mengusir Kazuma dan partinya.
Ia juga berkata bahwa ia akan memberikan sedikit bayaran atas cerita bohong dari Kazuma yang mengalahkan pemimpin pasukan Jenderal Raja Iblis Sylvia. Namun, tiba-tiba saja, Darkness pun langsung mendekati Iris dan menamparnya dengan keras. Di sini nampaknya, Darkness sangat tidak terima karena Iris menyebut Kazuma sebagai pembohong. Melihat tuannya ditampar, pengawal Iris yang bernama Claire pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah Darkness. Lalu tiba-tiba saja, Kazuma pun langsung merebut pansu dari Claire dengan menggunakan steel miliknya. Di sini, Kazuma juga mengatakan bahwa dengan cara inilah ia bisa menang dari Mitsurugi. Melihat tindakan konyol dari Kazuma, membuat situasi dalam ruangan makan itu pun menjadi hening sejenak. Setelah beberapa saat, Claire pun meminta kepada Kazuma agar pansunya dikembalikan. Ia pun meminta hal itu dengan perasaan yang malu bercampur dengan dendam. Setelah itu, Iris pun mendekati Kazuma dan berkata bahwa ia telah mengakui kehebatan dari Kazuma. Gue masih rada bingung nih. Gimana caranya Iris itu mengakui kehebatan Kazuma? Ya kalian tahu sendirilah, Kazuma cuman memakai skillnya itu untuk merebut pansu. Tapi tiba-tiba saja Tuan Putri Kerajaan mengakui kehebatan Kazuma gara-gara mencuri pansu. Ya, gue nggak habis pikir juga sih. Oke, lanjut. Ia juga akan tetap mencatat prestasi Kazuma dalam buku sejarah kerajaan. Pada akhirnya, situasi di sana pun menjadi kondusif kembali. Setelah mengatakan hal tersebut, Iris dan kedua pengawalnya pun pamit kepada partai Kazuma dan Darkness, karena memang mereka harus kembali lagi ke ibu kota. Namun sebelum Iris dan kedua pengawalnya pergi menggunakan sihir teleport, ternyata Iris memegang tangan Kazuma sehingga Kazuma pun ikut terbawa bersama mereka ke ibu kota. Namun sebenarnya nih di sini Iris itu sengaja memegang tangan Kazuma untuk membawanya ke ibu kota. Iris juga berkata bahwa ia sangat senang mendengar cerita dari Kazuma. Ya walau cerita Kazuma itu sedikit aneh, tapi tampaknya Iris itu sangat suka dengan cerita aneh dari Kazuma ini. Menurut Iris juga cerita dari Kazuma itu cukup menarik bagi dirinya, sehingga ia pun memutuskan untuk membawa Kazuma bersamanya ke ibu kota. Mereka pun langsung pergi ke kastil keluarga Iris, dan di sini Kazuma pun diperlakukan sebagai tamu yang sangat penting, sehingga begitu dihormati. Dan ia juga sering dilayani di sana. Bahkan Iris juga membawa Kazuma ke kamarnya agar ia bisa mendengar cerita Kazuma secara pribadi saja. Gila, ini Iris benar-benar agresif banget sih sama Kazuma itu. Hari pun sudah beranjak malam, dan cerita yang diceritakan oleh Kazuma sudah mencapai klimaks. Tapi tampaknya Iris masih sangat antusias untuk mendengar cerita dari Kazuma lagi. Melihat hal itu, Kazuma pun tidak kehabisan akal. Di sini ia pun menceritakan kehidupannya saat masih hidup di Jepang. Dikenal cerita itu, Iris pun berkata bahwa Kazuma sangat mirip dan sangat terlihat seperti kakaknya dahulu. Diceritakan bahwa Iris itu memiliki seorang kakak yang baik kepada dirinya, tapi setelah beranjak dewasa, kakaknya itu sudah tidak terlalu memperdulikan Iris lagi. Ini disebabkan karena adat bangsawan itu sendiri yang akan bersikap acuh kepada kerabat mereka ketika mereka dewasa. Jadi ketika melihat Kazuma yang begitu perhatian kepada dirinya, Iris pun mengingat kembali tentang sikap kakaknya yang dulu. Bahkan di sini, Iris juga memanggil Kazuma dengan sebutan Oni-sama, yang artinya itu kakak. Tapi sama itu lebih kepada ciri khas kerajaan sih. Jadi sama aja Oni-chan gitu. Oke, lanjut. Mendengar sebutan Oni-sama dari Iris, membuat Kazuma sangat senang. Karena kita tahu sendirilah pada awal cerita, Kazuma itu sangat ingin memiliki adik perempuan yang tidak sedarah dengan dirinya. Dan ternyata, hal itu bisa terwujud pada malam ini, di mana Iris memanggilnya dengan sebutan Oni-sama dan menganggap Kazuma sebagai kakaknya sendiri. Gila, beneran hoki banget nih Kazuma bisa dapat adik perempuan yang merupakan seorang tuan putri kerajaan di tempat tinggalnya. Oke, panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Yaps, setelah melewati malam yang sangat indah itu, Kazuma pun melanjutkan aktivitasnya bersama Iris. Mungkin lebih tepatnya keseharian Kazuma selama di kastil tersebut hanyalah bersantai-santai dan menemani Iris bermain. Permainan yang sering mereka mainkan adalah catur.
Dan di sela-sela permainan mereka, Kazuma juga sering menceritakan kehidupannya selama di Axel. Bahkan di sini, ia pun bercerita bahwa ia berteman dengan seorang Lich baik hati yang membuka toko sihir dan mantan pemimpin jenderal pasukan Raja Iblis yang menjadi pegawai tokonya. Mendengar cerita dari Kazuma, Iris pun sangat terlihat senang dan selalu tertawa karenanya. Namun, tak terasa sudah seminggu Kazuma tinggal dalam kastil tersebut. Saat ini, Kazuma juga telah terbiasa dengan kehidupannya sebagai keluarga kerajaan. Bahkan, ia pun selalu dilayani sebagai seorang bangsawan. Contohnya, ketika ia lapar, maka ia cukup menjadikan jarinya saja, maka akan ada seorang pelayan yang akan membawakannya makanan. Namun suatu pagi, saat Kazuma meminta spray kasurnya diganti, tak disangka yang masuk ke kamar Kazuma adalah Darkness, Aqua, dan Megumin yang ingin menjemput Kazuma pulang ke Axel. Melihat hal itu, Kazuma pun menjadi kesal dan berkata bahwa ia tidak mau pulang dari sini karena pada akhirnya ia menemukan pekerjaan yang tepat bagi dirinya, yaitu menjadi teman bermain Iris. Mendengar perkataan konyol dari Kazuma, akhirnya Darkness pun berkata bahwa sejak Kazuma datang ke kastil ini, Kazuma hanya memberi dampak buruk bagi Tuan Putri Iris. Saat ini, Tuan Putri Iris nampak lebih liar seperti Kazuma. Bahkan, Iris sampai bolos dari pelajaran tentang kerajaan hanya untuk bermain dengan Kazuma. Di sini, terjadi pertengkaran antara Kazuma juga partinya. Namun tiba-tiba saja, Iris pun datang untuk menghentikan pertengkaran tersebut. Di sini sebenarnya, Iris juga menentang Darkness yang ingin membawa Kazuma pulang ke Axel. Tapi pada saat itu entah kenapa, Darkness pun berubah ke mode dewasanya dan membujuk Iris layaknya seorang kakak perempuan. Dan saat itu, Darkness berkata bahwa kota Axel sangatlah membutuhkan kekuatan dari Kazuma sebagai seorang petualang. Jadi ia berharap Iris bisa merelakan Kazuma untuk pulang. Setelah mendengarkan hal itu, hati Iris pun menjadi luluh, dan ia akan merelakan Kazuma untuk pulang, tapi dengan satu syarat, yaitu ia harus membuatkan pesta perpisahan untuk Kazuma. Mendengar hal itu, Darkness pun menyetujuinya. Panel cerita pun berpindah saat pesta perpisahan Kazuma berlangsung. Pesta itu benar-benar meriah karena dihadiri oleh berbagai bangsawan dari seluruh kota dalam negara ini. Saat di pesta, Darkness langsung saja dikelilingi oleh para bangsawan yang berminat untuk menjadi tunangannya dan kagum kepada dirinya. Sedangkan Aqua dan Megumin memanfaatkan pesta tersebut dengan cara memakan seluruh makanan yang tersedia di sana. Semua yang ada di sana pun tampak senang dalam menghadiri pesta itu. Namun, hanya Iris lah yang tampak murung dalam pesta ini. Karena memang jika pesta ini berakhir dan Kazuma pulang ke Axel, maka tidak ada lagi yang bisa menceritakan sebuah kisah petualang kepada dirinya. Dan ia juga akan kembali ke kehidupannya yang sangat membosankan seperti dulu. Lalu, Iris pun mendekati Kazuma dan berkata bahwa ia sangat iri sekali dengan Darkness, karena memang Darkness merupakan bangsawan yang paling bebas. Ia bisa berpetualang bersama Kazuma dan partinya tanpa suatu aturan yang menghambat dirinya. Mendengar perkataan itu membuat Kazuma menjadi iba kepada Iris. Lalu dengan cepat, ia pun mulai memikirkan cara agar ia bisa tetap tinggal di kastil ini dan terus menjadi teman bermain lagi bagi Iris. Saat itu, suasana di antara mereka pun menjadi hening sejenak. Tapi Iris pun langsung berkata bahwa ia sangat ingin menjadi seorang petualang seperti Darkness. Dan dengan begitu, ia dapat bebas berpetualang kemanapun. Karena memang semua anggota kerajaan itu memiliki bakat alami yang luar biasa. Ia mungkin saja bisa mengambil job penyihir ataupun pendeta. Namun, ia lebih tertarik lagi apabila ia bisa mengambil job sebagai pencuri. Seperti pencuri baik, yang kabarnya telah belakangan ini tersebar di ibu kota. Tapi sepertinya, jika ia mengambil job itu, maka Claire akan memarahinya lagi. Setelah mendengarkan kata pencuri baik, Kazuma pun menjadi penasaran dan Kazuma meminta Iris untuk menjelaskan secara rinci tentang pencuri baik itu. Di sini Iris pun bercerita bahwa belakangan ini ibu kota telah digemparkan karena adanya seorang pencuri baik.
yang selalu mencuri setiap harta dari bangsawan korup dalam ibu kota ini. Dan setelah itu, pencuri baik itu akan mendonasikan hasil curiannya kepada gereja kultus Eris untuk digunakan sebagai biaya penghidupan bagi setiap panti asuhan yang ada di dalam naungan gereja kultus Eris itu. Setelah mendengarkan cerita itu, Kazuma pun menjadi memiliki ide bahwa ia akan menangkap pencuri baik itu supaya ia bisa tinggal lebih lama lagi dalam kastil ini. Lalu ia pun langsung mengutarakan hal itu kepada Darkness juga Claire. Awalnya, Darkness pun menolak rencana dari Kazuma itu, karena ia tahu pastinya itu adalah alasan yang digunakan Kazuma untuk tinggal lebih lama lagi dalam kastil ini. Dan hal itu juga telah tergambar jelas di muka Kazuma, yang terlihat mencurigakan. Tapi obrolan mereka tentang pencuri baik itu pun telah terdengar di kuping para bangsawan yang ada di sana. Dan para bangsawan itu juga mendukung Kazuma yang ingin berniat menangkap pencuri baik itu. Setelah beberapa desakan dari para bangsawan, akhirnya Darkness pun menyetujui ide dari Kazuma. Dan dengan begitu juga, Claire juga setuju. Bahkan di sini, Claire akan mempertimbangkan Kazuma untuk menjadi penghuni kastil ini jika ia berhasil menangkap pencuri baik itu. Dan itulah awal dari quest dadakan kali ini. Saat itu, Claire juga mengatakan bahwa party Kazuma lebih baik tinggal di rumah bangsawan yang akan menjadi target dari pencuri baik itu, supaya mereka bisa mudah menangkap pencuri baik itu. Dan kemungkinan target selanjutnya dari pencuri baik itu adalah Aldrub, bangsawan yang waktu season 2 lalu mencoba mengeksekusi Kazuma di Axel, karena mansionnya telah terbakar. Panel cerita pun berpindah ke mansion Aldrub. Setelah party Kazuma sampai di sana, mereka pun langsung disambut oleh Aldrub. Tapi tampaknya Aldrub tidak terlalu senang dengan kedatangan mereka, karena memang itu akan membuatnya dikenal sebagai bangsawan yang korup. Bahkan di sini, Aldrub juga mengajak penampilan dari Kazuma, Aqua, dan Darkness. Namun, ia tidak berani mengajak penampilan dari Megumin, karena saat itu Megumin sudah dikenal sebagai Arch Wizard gila yang akan meledakkan apapun dan siapapun yang menyinggungnya. Akhirnya, mereka pun masuk ke dalam dan langsung mendiskusikan rencana untuk menangkap pencuri baik itu. Dan menurut informasi, pencuri baik itu bekerja sendiri dan ia beraksi saat malam menuju fajar. Jadi mereka pun memutuskan untuk berjaga pada malam itu. Namun, sudah seminggu berlalu sejak party Kazuma tinggal di sana. Tapi tampaknya pencuri baik itu tidak pernah singgah di mansion Aldrub. Bahkan karena hal itu, Aqua, Kazuma, dan Megumin pun menjadi pemalas yang kerjanya hanya menghabiskan wine milik Aldrub dan tidur seharian saja. Bahkan saat itu, Aldrub tampak terlihat lebih kurus karena ia stres melihat kelakuan dari mereka bertiga. Ia juga menyuruh party Kazuma untuk segera pergi dari mansionnya. Namun, sehari sebelum party Kazuma pergi dari mansion Aldrub, sang pencuri baik itu pun menyujukan dirinya kepada Kazuma. Dan ternyata pencuri baik itu adalah Chris. Di sini, Kazuma pun memiliki banyak sekali pertanyaan tentang dirinya yang menjadi pencuri baik. Lalu, dengan terpaksa Chris pun menjelaskan mengapa dirinya menjadi seorang pencuri baik. Karena memang ia ingin membantu gereja kultus Eris yang ada di sini. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi mengerti dan membiarkan Chris untuk pergi. Tapi sebelum itu, ia pun menciptakan konspirasi bahwa Kazuma telah kalah melawan pencuri baik itu dan terikat dengan sihir Bind. Dan setelah melakukan hal itu, akhirnya Chris pun meninggalkan Kazuma. Setelah beberapa saat, dari kepergian Chris, Aqua, Megumin, dan Darkness pun datang kepada Kazuma karena mereka mendengar teriakan dari Kazuma. Di sini Kazuma pun langsung berkata bahwa pencuri baik telah mengalahkannya dan ia diikat oleh sihir Bind. Jadi ia meminta Aqua untuk melepaskan sihir Bind ini, karena memang sihir Bind hanya bisa dilepas dengan sihir Black Spell milik Aqua saja. Namun saat ingin melepaskan Kazuma, Aqua pun berkata bahwa sepertinya ia harus meminta maaf terlebih dahulu kepada Kazuma, karena saat ini kamar Kazuma
telah berantakan karena aku menggunakan kamar itu untuk pesta wine tadi. Mendengarkan hal itu, Kazuma pun merasa sangat ingin memukul Aqua. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Konosuba volume 6 pada part 1 kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini ataupun ada suara motor ataupun suara orang yang mengganggu. Gue Gary Christopher, signing off.